ayo laporkan SPT tahunan Anda. Ayo laporkan SPT supaya Anda tidak masuk dalam pidana ini loh teman-teman, bukan masalah apa gitu loh. Betul. Ya, karena memang di pasal 38 sangat jelas tidak menyampaikan SPT itu masuk pidana, gimana ceritanya kok? Betul. Benar gak sih? Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Mbak Maulida. Luar biasa. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat, ya. Hujan tapi harus semangat. Betul sekali. Walaupun cuacanya enak buat tidur nih, tapi kita harus tetap belajar. Terus belajar. Betul, supaya tidak tertinggal nih oleh orang-orang yang sedang belajar di luar sana. Betul. Semoga Sobat Jontex di luar sana pun sehat dan juga tetap semangat untuk belajar seperti Pak Sabar yang selalu semangat. Yes. Oke, nah kali ini Sobat Jontex kita akan melanjutkan terkait dengan pembicaraan kita. Kita masih berkutik di Undang-Undang KUP ya Pak Sabar ya. Kita akan kupas tuntas nih bersama dengan ahlinya tentunya Pak Sabar. Oke, kita langsung saja Pak Sabar. Silakan Mbak Maulida. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Sabar. Jika DJP sudah melakukan pemeriksaan pajak dan ditemukan bahwa perusahaan tersebut membayar pajaknya lebih besar dari pajak terutangnya, apakah yang akan dilakukan DJP untuk menyikapi hal tersebut? Oke, jadi dalam kondisi ini DJP melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini ditemukan nih teman-teman, kok WP itu lebih besar pembayaran pajaknya daripada yang seharusnya ya. Karena gini, sebenarnya undang-undang sudah mengatur berapa tarif pajak yang akan digunakan di dalam setiap pembayaran pajak. Dan jumlahnya pun itu kan sudah jelas ya. Tetapi ada kondisi tertentu memang wajib pajak itu ditemukan dia lebih pembayarannya ya. Tetapi kita harus baca ya lebih spesifik di undang-undang ini seperti apa, kondisi seperti apa nih yang mengakibatkan sehingga wajib pajak ini ada lebih besar pembayaran pajaknya yang dilakukan. Mestinya kan tidak mungkin dong. Kenapa tidak mungkin Pak? Kalau misalnya tarifnya udah benar digunakan. Perhitungannya sudah sesuai. Ya. Mestinya tidak akan ada lebih besar pembayaran yang dilakukan. Tetapi ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi. Inilah yang diatur di dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan di sini. DJP setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak LB lebih bayar apabila jumlah ini nih. Jadi permasalahannya adalah apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang, ya lebih besar. Jadi misalnya apa sih yang menyebabkan kredit pajak ini lebih besar, ya Pak Maulida? Karena kredit pajak ini kan banyak. Itu bisa kredit pajak atas PPh pasal 23, atas PPh pasal 22, dan juga atas PPh pasal 25. Ya, ini kalau misalnya lebih besar kredit pajak ini akan berpotensi menjadi LB, kan seperti itu. Inilah, jadi DJP itu harus melakukan pemeriksaan dulu nih. Apa ya penyebab daripada kredit pajak ini jauh lebih besar? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang ini sudah diantisipasi Bang Maulida dengan cara apa? Contoh kalau PPh pasal 25 di KUP kalian baca itu kan cicilan ya. Cicilan untuk pembayaran pajak yang sedang berjalan, perhitungannya itu dilakukan atas tahun sebelumnya. Kan seperti itu. Jadi contoh kayak tahun 2024 ini. Cicilan PPh pasal 25 tahun 2024 ini itu dasarnya dari 2023. Ya. Jadi kalau misalnya lebih besar PPh pasal 25 yang kita bayarkan ini kemungkinan faktornya adalah perusahaan mengalami penurunan omset, ya kan? Tetapi ini pun sudah diantisipasi dengan melakukan permohonan
pengurangan PPh pasal 25 cicilan. Iya. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat informasi yang belakangan ini, target penerimaan pajak ya di kuartal pertama dan kedua itu masih belum maksimal ya. Ini ada dua faktornya sehingga penerimaan pajak ini berkurang. Pertama, restitusi, ya, restitusi. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan restitusi Bamalida. Dan yang kedua, banyak perusahaan yang melakukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Oke. Gitu loh, ya. Ini dua faktor ini nih sehingga Bamalida target untuk penerimaan dari PPh itu dari pajak itu tidak maksimal. Itu dua poinnya. Ini juga yang ada di pertanyaannya Mbak Maulida tadi, ya. Berarti kalau misalnya kredit pajaknya itu lebih besar, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke. Dari situlah Mbak Maulida nanti dasarnya DJP untuk mengembalikan. Oke. Gitu loh. Jadi nggak bisa semerta-merta nih, setelah dihitung nih ya, oh ini kelebihan nih, lebih banyak, lebih besar nih kredit pajaknya, tiba-tiba ditransfer pemerintah ke WP, nggak boleh. Iya. Jadi harus ada juga dasarnya untuk melakukan pengembalian tersebut. Oke. Bagaimana dasarnya Pak Sabar? Dasarnya adalah dengan menerbitkan namanya surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke. Berapa nominalnya? Nominalnya itu adalah tergantung hasil pemeriksaan. Makanya di pasal 17 ini dikatakan DJP. Nih DJP setelah melakukan pemeriksaan, bukan setelah melakukan perhitungan loh. Beda ya. Betul. Setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan apa yang diterbitkan Pak? Yang diterbitkan itu adalah surat ketetapan pajak LB lebih bayar. Apabila dalam kondisi mana? Kok bisa-bisanya DJP menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar? Kalau surat ketetapan pajak kurang bayar, itu lazim terjadi Mbak Maulida. Betul. Ya, jadi kalau misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar, itu kan berarti WP harus bayar ke negara dong. Betul. Atau seperti pembahasan kita sebelumnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Itu lazim terjadi Mbak Maulida. Lazim kan? Lazim itu. Tetapi kalau misalnya sampai pemerintah menerbitkan sebuah surat yang isinya surat ketetapan pajak lebih bayar, ini lebih bayar nih, uang kamu lebih nih di negara nih, ya dong, harus punya dasar. Dasarnya apa Mbak Maulida? Dasarnya adalah pemeriksaan. Betul. Berdasarkan pemeriksaan itu timbullah yang namanya surat ketetapan pajak LB. Dan dari LB inilah proses selanjutnya seperti apa nih? Proses selanjutnya adalah restitusi. Oke. Ataupun bisa dipergunakan untuk utang pajak yang lainnya, gitu loh. Bisa Mbak Maulida. Jadi nggak selalu, misalnya ini 200 juta nih, ya. Oh ini LB 200 juta ya. Tetapi di bulan berikutnya WP itu butuh nih, misalnya untuk pembayaran pajak masa, ya kan? Ya udah berarti itu kan bisa di overbook, ya, dipindah bukukan atas LB tersebut untuk menutupi pajak kurang bayarnya gitu loh. Oke. Ya. Tidak harus selalu restitusi. Tidak harus restitusi. Tidak harus restitusi. Ya, itu bisa digunakan untuk pembayaran pajak berikutnya. Oke. Oke, baik. Oke, Pak Sabar. Nah, apabila nih Pak Sabar sudah dinyatakan ternyata memang betul lebih bayar, apakah akan ada proses lanjutan yang akan dilakukan oleh DJP? Oke, pastinya kan gini Mbak Maulida. Itu kan produk hukum ya. Itu kan produk hukum teman-teman. Jadi semua produk hukum itu harus ada tindak lanjutnya. Itu loh prinsipnya. Oke. Ya, harus ada. Kalau misalnya kurang bayar, ya berarti kan ada proses lanjutannya, bayar. Betul. Nggak bayar, masuk ke penagihan pajak dan surat paksa. Betul. Penyitaan dan lain sebagainya. Contoh, produk hukum apalagi Pak Sabar? Produk hukum surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya. Kurang bayar tambahan. Itu kan lanjutannya tuh. Betul. Terus surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, berarti ini harus dilanjutkan dong. Nggak mungkin ya udah berhenti sampai di situ Pak. Nggak bisa, harus ada tindak lanjutnya. Makanya seperti yang kita bahas tadi, apakah lebih bayar tersebut diminta untuk direstitusi, ya, atau diperhitungkan untuk
pajak lainnya. Oke. Ya, jadi harus ada proses lanjutannya, nggak bisa ya udah ini ya Pak, ini LB ya, ini misalnya ini LB, ya udah selesai LB begitu, nggak bisa. Iya. Harus ada lanjutan daripada produk. Itu kan seperti saya selalu saya sampaikan, produk loh ya, produk hukum ya, produk hukum itu harus ditindaklanjuti. Ibaratnya nih, kita jual barang nih, jual produknya masa taruh begitu aja. Iya. Produknya ini mau diapain? Mau didistribusikan, mau dijual, atau mau ditaruh di pameran, kan itu loh. Sama nih kayak ini, produk hukumnya diapain? Betul. Ini jelas loh, surat ketetapan pajak lebih bayar. Iya. Ya, yang pastinya ini akan menjadi utang dong di negara. Betul. Utang dong, benar gak sih? Utang ya. Utang. Kalau misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar, itu kan jadi piutang di negara. Betul. Logika kan itu dong yang benar. Betul, pasti. Kalau misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar, Mbak, itu jadi piutang di negara, dan di CWP itu statusnya utang pajak. Betul. Jelas itu ya? Betul. Terus kalau misalnya surat ketetapan pajak lebih bayar, di akuntansi, di laporan keuangannya CWP itu akan dicatat sebagai utang. Piutang. Betul. Piutang pajak. Betul. Ditanya dong, piutang pajak apa Pak? Oh, kita masih ada lebih bayar di negara. Betul. Yang belum diperhitungkan untuk pembayaran pajak berikutnya, dan yang belum kita menerima pembayaran. Iya. Dan di negara pun itu akan dicatat sebagai utang, karena yang harus dibayarkan kepada WP. wajib pajak. Masalah pembayarannya itu nanti mau direstitusi, atau pembayarannya itu nanti untuk diperhitungkan untuk utang pajak CWP, itu kan beda cerita. Iya, benar nggak sih? betul. Kan nanti kalau misalnya bulan berikutnya nih terhitung nih utang PPN 200 juta, benar nggak sih Pak? Betul. Kurang bayar nih PPN. Berarti kan status kita itu utang, masih utang kan? Berarti ternyata kita ada piutang nih di negara. Ya udah, piutang saya aja gunakan untuk menutupi utang saya. Betul. Ya, sehingga terpakai SKP LB yang diterbitkan atas pemeriksaan di pasal 17 ayat 1 tadi, Mbak. Oke, Gitu, baik. ya. Baik, Pak Sabar. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau itu namanya kompensasi bukan sih, Pak Sabar? Atau beda lagi? Kalau kompensasi kan, Mbak, itu kan misalnya dari bulan berikut diperhitungkan sih. Oh, lebih ke diperhitungkan. Ya, atau ya? di PBK. Oh, PBK. PBK, Oke, istilahnya seperti itu ya. Bukan kompensasi. Kalau kompensasi itu kan berarti kan masuk ke masa pajak berikutnya ya. Oh, oke. Contoh kayak SPT masa PPN 2000, SPT masa PPN bulan Juli. LB dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Oh, okay. Agustus ya, Yeah. Agustus. Tapi kalau misalnya LB tersebut itu di PBK, karena tidak ada hubungannya masa pajaknya gitu. Oh, oke. Ya, PPN dengan PPN kan itu kan yang bisa dikompensasi kan. Oke. Kan tidak mungkin kan dikompensasi antara PPN dengan PPH. Iya, berbeda. Kan nggak mungkin, nggak bisa. Oke. Setahu saya nggak bisa. Yang bisa dikompensasi itu adalah hanya untuk jenis pajak yang sama. Oke, Ya, baik. dikompensasi. Ya, Oke, baik. kompensasi. Tapi kalau untuk diperhitungkan untuk pembayaran pajak berikutnya, itu bisa kelebihan daripada PPH untuk digunakan ke pajak yang lain. Oh, oke. Atau misalnya piutang atas pajak tersebut yang LB yang belum direstitusi bisa diperhitungkan untuk pembayaran pajak jenis yang lainnya gitu, Mbak. Oke, Ya. baik. Oke. Berarti perbedaannya di situ ya, Sobat Jontek. Iya. Ternyata kalau misal kompensasi itu untuk pajak yang sama. Yang sama. Tapi kalau misal berbeda, kita sebutnya PBK atau pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu. Oke, baik. Ilmu baru nih, Pak Sabar, supaya Iya. tidak bingung ya. Karena tadi Maulida Iya. juga, apakah itu masuk kompensasi? Oh, ternyata Kompensasi, bukan. iya, betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Pak Sabar. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan jumlah pajak terutangnya sesuai, apa yang akan dilakukan DJP? Jika sudah sesuai nih, Pak Sabar. Oh, jika sesuai ya. Oke. Status untuk WP-nya bagaimana? Berarti nihil ya kalau tidak salah, tapi nggak apa-apa, kita baca nih. Oke. Kita baca di pasal 17A ayat 1 ya. Oke. Ayat 1 ya. Oke. Nih. DJP setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil. Berarti ini nihil ya. Oke. Bukan LB, bukan lebih bayar, dan juga bukan kurang bayar.
Ya, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang, ya berarti kan sama di sini, nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan, nihil ya, atau pajak tidak terutang, tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak, ya. Kalau kita baca penjelasan di undang-undang ini dikatakan seperti ini. Menurut ketentuan ayat ini, surat ketetapan pajak nihil diterbitkan untuk ada 3. Ya, ada 3 kondisi DJP menerbitkan surat ketetapan pajak nihil atas kondisi ini. Pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak yang sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yaitu kondisinya makanya nihil. Yang kedua, PPN, ya, PPN nih, pajak pertambahan nilai, jumlah kredit pajak yang kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh PPN tersebut. Kan kalau kisahnya kita lihat nih, PPN, pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, itulah yang menentukan status daripada SPT masa tersebut. SPT masa lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Dalam kondisi yang kedua ini, statusnya sama. Jadi pajak keluarannya dibandingkan dengan pajak masukannya itu sama, sehingga dikatakan sana nihil. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak terutang tidak ada pembayaran pajak. Ya itu. Jadi pemeriksaan tersebut kan akan melihat kondisi daripada WP tersebut memolida. Ya, kalau misalnya sudah dicek bahwa memang pajak masuk, pajak keluaran yang dibuka dengan pajak masukan sudah sama, dan juga kredit pajaknya pun sudah sesuai dengan perhitungan, dan juga terkait dengan pajak pertambahan nilai barang mewah pun tarif yang dibayarkan pun sudah sesuai, tidak melebihi itu, ya kan. Karena begini, terkait dengan pajak pertambahan nilai barang mewah ya, saya kasih tahu nih, PPNBM ya kan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Betul. Ini tidak dipukul rata, maksudnya gini, kan jenis-jenis pajak barang mewah itu kan banyak kan, dari berbagai macam jenis lah, dan itu tarif PPNBM-nya itu kan berbeda-beda, ya. Kalau tarif PPN ya sama 11% untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak. Tetapi kalau untuk tarif PPNBM-nya itu berbeda-beda, Mbak. Pajak pertambahan nilai barang mewahnya itu, tetapi range-nya sudah ada nih, paling rendah 10%, paling tinggi di 200%. Dalam kondisi ini nih, misalnya dia beli mobil merek A, dikenakan tarif PPNBM misalnya itu 120% lah, misalnya, ya kan. Ternyata yang dibayarkan dia itu 130%. Berarti kan ada kelebihan di sini dong. Betul. Ya, ada kelebihan dong, Mbak. Itulah salah satu yang menimbulkan SKP LB. Lebih dong, lebih bayar kan. Tetapi di dalam SPT masa PP, di dalam kondisi surat ketetapan pajak nihil ini itu sama, jadi tidak ada kelebihan yang dilakukan, makanya tetap diterbitkan namanya surat ketetapan pajak nihil. Harus ada, ya. Di dalam pemeriksaan itu, Mbak Maulida, jika lakukan pemeriksaan itu harus diterbitkan produk hukum itu. Kalau misalnya sekiranya ditemukan kurang bayar, terbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Betul. Kalau misalnya ditemukan seperti yang tadi di pasal 17 itu LB, mereka akan terbitkan Maulida surat ketetapan pajak lebih bayar. Oh, kalau misalnya ditemukan nih nilainya sama, tidak ada kekeliruan, tidak ada perhitungan yang lebih, dan tidak ada kredit pajak terlalu besar, maka DJP pun harus tetap menerbitkan namanya surat ketetapan pajak nihil. Betul. Tidak boleh, oh pasti udah sama ya, didiamkan, nggak bisa. Karena bagaimanapun di dalam pemeriksaan itu harus diterbitkan produk hukum yang Maulida gitu loh, ya. Makanya salah satu status SKP adalah nihil gitu loh. Ya, nihil. Itu loh dimaksud di pasal 17A ayat 1 tadi, Mbak.
Oke, tadi Pak Sabar sudah menjelaskan juga nih terkait dengan perbedaan dari SKPKB, SKPLB, SKPKBT, dan juga SKP nihil. Betul, Nah, Pak. Pak Sabar izin kalau mau tidak salah nih, kan tadi untuk surat ketetapan pajak itu baru akan muncul ketika sudah dilakukan pemeriksaan. Betul. Nah, misalnya pada awalnya status perusahaan itu kurang bayar, diterbitkanlah SKPKB. Nah, kemudian setelah dicek ternyata sudah betul nih pajak terutangnya dengan pajak yang dibayarkan sudah sesuai. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi surat ketetapan pajak nihil. Iya. Oke, seperti itu Sobat Contek supaya lebih clear nih Pak Sabar. Iya. Karena nanti yang menjadi acuannya adalah hasil pemeriksaan, Mbak Monika. Oke, baik. Ya, hasil pemeriksaan. Ya, makanya hasil pemeriksaan itulah yang mengeluarkan produk hukum dalam bentuk SKP. Oke, baik. Kalau klien kan, kok klien lagi. Kalau misalnya WP kan tidak akan mungkin menerbitkan surat ketetapan. Iya, betul Pak Sabar. Dia kan hanya submit SPT. Iya. Ya, terserah lah itu mau SPT massa lah, SPT OP lah, SPT badan lah, bodo amat lah itu. Ya, itu tugasnya. Ya, karena tidak mungkin si WP itu menerbitkan produk hukum atas untuk dia, kan benar nggak sih? Betul. Masa dia sendiri menerbitkan produk hukum batu dia? Yang menerbitkan produk hukum itu adalah otoritas negara. Betul. Dalam hal ini adalah DJP. Gitu lah. Oke, baik. Kita lanjutkan nih Pak Sabar untuk pertanyaan berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan DJP setelah menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak? Oke. Kan kalau misalnya ini beda ya Mbak, ini beda. Ini beda case. Oke. Ya. Kalau di pasal 17 tadi itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP sehingga terbitlah produk hukum yang namanya surat ketetapan pajak lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Betul. Tetapi untuk di pasal 17B undang-undang ini yang dalam kondisi ini adalah WP tersebut yang mengajukan permohonan Oke. lebih bayar. Lebih bayar. Ya. Oke. Di mana itu dibuat? Ya melalui surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan, ya kan? Bisa ada SPT masa lebih bayar sama SPT tahunan lebih bayar, Iya. kan begitu. Oke. Ya, di situ akan tercermin status lebih bayar ini, Mbak. Betul. Oke, kalau misalnya permohonan, ya kan, sebenarnya tanpa permohonan pun begitu status SPT masa PPN atau PPH itu LB itu tinggal diklik, itu statusnya berubah menjadi LB. Iya. Ya, dan minta di restitusi. Oke. Tanpa harus bawa permohonan. Nantilah permohonan itu, surat permohonan itu dilampirkan jika sudah dilakukan pemeriksaan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah DJP, ya. DJP setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian. Ya, permohonan pengembalian ini tercermin di SPT, Mbak. Oke. Jadi SPT masa ataupun SPT tahunan. Kan begitu ya? Betul. Begitu itu masuk ada permohonan pengembalian, DJP ya harus melakukan pemeriksaan. Iya. Lazimnya seperti itu. Betul. Ya. Lazimnya seperti itu. Harus melakukan pemeriksaan untuk melakukan penelitian apakah status LB-nya ini benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan perhitungan perpajakan yang sudah berlaku, atau seperti apa. Iya. Ya, itu. Jadi makanya pemeriksaan dilakukan karena dalam jangka waktu 12 bulan undang-undang ini mengatakan ya harus memberikan keputusan atas permohonan yang dilakukan oleh si WP Mbak Maulida. Iya. Ya, dalam jangka waktu 12 bulan nih. Oke. Jadi cuma dikasih jangka waktu sama DJP dalam jangka waktu 12 bulan untuk memberikan suatu keputusan apakah surat permohonan ini disetujui secara keseluruhan, sebagian, atau menolak secara keseluruhan. Kan cuma 3 doang nih. Iya. Menyetujui semua permohonan, menolak sebagian, atau menolak secara keseluruhan. Kan seperti itu. Iya. Dalam jangka waktu berapa? 12 bulan.
Ya, tetapi perhatikan baik-baik di pasal 17 ya, di pasal 17B ini di ayat berikutnya dikatakan dikecualikan ya, dikecualikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan lakukan pemeriksaan bukti permulaan BUPER. Ya, itu dikecualikan loh. Berarti teman-teman jangka waktu 12 bulan ini ya akan diberikan keputusan oleh DJP berlaku untuk wajib pajak yang bukan sedang dilakukan BUPER, bukti permulaan. Karena BUPER ini kan mengarah ke tindakan pidana perpajakan. Ya, sehingga bukan untuk mereka yang sedang dilakukan bukti permulaan. Makanya kita lihat nih, pasal 17B dikatakan seperti ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya ayat 1 tadi, pasal 17B ayat 1 tadi ya, ya, tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi jangan salah nih, Anda yang melakukan permohonan restitusi ke DJP, pastikan Anda sedang tidak dilakukan BUPER gitu loh. Ya, kalau Anda sedang ini poin penting. Jadi kalau Anda udah di BUPER nih, tahu kan BUPER, bukti permulaan tidak pidana mau perpajakan. Kalau Anda sudah di BUPER, Anda melakukan permohonan restitusi lewat daripada 12 bulan, tidak ada kewajiban DJP untuk memberikan keputusan atas permohonan restitusi Anda. Karena itu sangat jelas diatur di pasal 17B ayat 2, dikecualikan. Ya, sampai kapan? Sampai jelas BUPER Anda ini ditingkatkan ke penuntutan atau bagaimana ke kepolisian dan lain sebagainya. Ada langkah-langkah hukum terkait hal itu. Ya, ini penting buat si DJP. Jadi jangan nanti kamu tidak teriak di DJP lewat daripada 12 bulan lu gebrak tuh meja DJP, kamu bilang ini 12 bulan nih, mana nih permohonan saya? Tidak, Anda masuk di kategori BUPER. Jadi Anda tidak berhak menuntut DJP untuk diberikan keputusan walaupun undang-undang ini mengatakan paling lama 12 bulan DJP harus memberikan keputusan terkait dengan permohonan restitusi yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh si WP. Gitu loh Bang Maulida. Oke, baik. Nah, mungkin boleh sedikit dijelaskan nih Pak Sabar, karena untuk Maulida sendiri baru mendengar nih istilah kata BUPER, bukti permulaan tindak pidana itu maksudnya seperti apa Pak Sabar? Oke, karena selalu saya sampaikan ya, mau di seminar dimanapun itu, pajak itu bukan hanya terkait dengan hukum di perdata tetapi pidana. Ya, makanya kalau teman-teman lihat ya di undang-undang ya nomor 16 tahun 2001 ya kalau nggak salah. Undang-undang nomor ya tahun 2000, undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan di undang-undang nomor 7 tahun 2001 di pasal-pasalnya di pasal 35 ke atas itu sudah masuk ke pidana. Ya. Kita bisa lihat, itu masuk ke pidana, Mbak Maulida. Ya, kita lihat ya. Masuk dalam pidana itu adalah mulai dari pasal berapa nih pidana? Ya, di pasal 35-an kalau tidak salah. Kita lihat ya, sebentar. Pidana. Pasal 27, 28, pembukuan. 30-an kalau tidak salah. Kita lihat sebentar. Baik, Pak Sabar. 31. Pidana perpajakan. Jadi bukan hanya terkait dengan perdata tapi pidana ya. Kita lihat ya, untuk kita bisa mengetahui terkait BUPER ini ya. Ya, BUPER ini, maka kita lihatlah di pasal ini yang mengatakan apa sih salah satu faktor ya. Apa salah satu faktor sehingga masuk dalam kategori pidana. Pertama adalah tidak membuat pembukuan gitu loh. Ya, itu salah satunya. Ya, itu salah satunya masuk dalam pidana. Terus apalagi Pak Sabar ya? Tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ya. Dan tidak disetor, atau pajak yang sudah dipotong tetapi tidak dipungut, itu masuk dalam kategori ini ketentuan pidana nih. Ya, kita lihat nih pasal 38, benar dia bilang pasal 30-an.
ketentuan pidana di pasal 38 inilah masuk dalam kategori bukti permulaan tindak pidana bidang perpajakan yang Mbak Moli tanyakan tadi. Oh, oke. Ya, pertama, setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT. Iya loh, bayangin. Jadi tidak menyampaikan SPT itu pun pidana. Iya. Iya dong. Jadi kalau Iya. Maulida tadi bilang sama saya, Pak sabar, apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan? Yaitu salah satunya adalah terkait dengan pidana perpajakan, di mana pidana itu salah satunya adalah tidak menyampaikan SPT. Yang kedua, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Itu salah satu masuk pidana. Apalagi nih banyak banget loh. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya nih. Kita masih bahas di pasal 17 ya. Iya. Kenapa sih kita tidak dalam banget membahas tentang pidana perpajakan ini? Karena ini nanti akan kita bahas di pasal 38. Iya, betul. Tetapi karena mau tadi tanya apa sih Pak Bukti permulaan? Ya ini. Iya, oke. Nanti di pasal 38, di pasal 39 kita akan bahas lebih detail lagi ya. 39 itu banyak banget, tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan NPWP, membuka, itu banyak sekali. Ya. Itu masuk di pasal 39. Itulah yang dimaksud dengan bukti permulaan tindak pidana bidang perpajakan. Jadi kalau teman-teman yang sedang melakukan restitusi, permohonan restitusi, kalaupun sampai DCP lewat daripada 12 bulan, ya, Anda nggak berhak menuntut dari DJP untuk memberikan suatu keputusan. Walaupun di pasal tersebut dikatakan gini, permohonan wajib pajak ya harus diberikan keputusan dalam jangka waktu, permohonan restitusi wajib pajak lebih bayar dalam jangka waktu 12 bulan, DJP harus memberikan keputusan. Jika tidak diberikan keputusan, ini teman-teman katakan, jika DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan LB tersebut dianggap disetujui. Ya. Dan dalam jangka waktu 1 bulan, DJP harus memberikan imbalan bunga serta surat resmi lah, surat keputusan resmi. Itu berlaku bagi wajib pajak yang belum dilakukan bukti permulaan. Ya, jadi Anda harus tahu diri dulu nih. Anda masuk dalam kategori bukti permulaan atau memang tidak masuk dalam bukti permulaan. Nah, ini benar-benar gitu loh. Oke, ternyata jadi untuk istilah buper ini kita sebenarnya sudah pernah bahas nih Pak Sabar. Salah satu indikator penyebab bisa sampai ke pidana. Waktu itu kita pernah bahas di podcast awal nih, kalau Sobat Jontex ingat tentang UWP yang tidak melaporkan SPT itu bisa sampai ke pidana. Betul, itu di pasal 38 jelas. Nah, ternyata itu adalah salah satu indikatornya nih, ngeri sekali nih ya Pak Sabar. Iya, jadi jangan main-main loh. Maksudnya gini loh, kita kan selalu kalau misalnya di akhir bulan Maret, di akhir bulan April, bahkan di bulan Januari kita udah cuap-cuap terus ngomong, ayo laporkan SPT tahunan Anda, ayo laporkan SPT supaya Anda tidak masuk dalam pidana ini loh teman-teman. Bukan masalah apa gitu loh. Betul. Ya, karena memang di pasal 38 sangat jelas tidak menyampaikan SPT itu masuk pidana. Gimana ceritanya kok? Betul sih? Ini penting loh buat teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube ini, yang sedang live ini. Perhatikan nih baik-baik. Ini pasal 38 Undang-Undang mengatakan bahwa Anda bisa masuk dalam kategori pidana jika tidak menyampaikan SPT. Betul. Oke. Yang kedua, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Melampirkan isinya tidak sesuai. Itu pun masuk dalam kategori pidana. Karena ketentuan itu di pasal 38 itu ketentuan pidana. Itu masuk di pasal 38. Itu semua udah masuk pidana semua, Mbak. Kenapa di sebelum pasal 38 itu bukan pidana? Berarti itu masih perdata semua dong. Iya, betul. Di atas pasal, sebelum pasal 38 ini kan pasti kan pasal 37. Berarti pasal 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 sampai di pasal 37 itu bukan masuk ranah pidana. Oke, jelas ya? Jelas. Tapi begitu masuk di pasal 38 Undang-Undang ini dikatakan ketentuan pidana. Pasal 38 pertama, tidak menyampaikan SPT. Selesai. Yang kedua, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, melampirkan di dalam SPT tetapi lampirannya tidak benar.
Itu. Betul. Baru di pasal 39 lagi, tapi itu poin 2 yang sangat langsung di bold di atas itu. Tapi di pasal 39 itu didetailkan lagi. Iya. Ya, tidak menyampaikan, tidak mendaftarkan diri, tidak mendaftarkan diri, memperoleh PMP, memungut bla 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 semua. Tapi poin yang paling keras itu ada di pasal 38, teman-teman. Oke. Dari sini nanti dasarnya Anda dilakukan penyidikan. Masalahnya di situ. Makanya di DCP itu ada yang namanya Badan Intelijen di DCP. Gitu. Oke. Ada Badan Intelijen. Iya. Bahkan mereka punya tim untuk khusus dalam penyidikan. Oke, baik. Bukan pemeriksaan loh. Iya. Dua hal. Iya. Pemeriksaan itu adalah menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan. Yang kedua, penyidikan adalah untuk menemukan siapa pelaku yang akan tersangka Iya. untuk dipidana. Itu beda pemeriksaan sama penyidikan. Nanti akan kita bahas detail lagi terkait dengan penyidikan itu. Di Oke. pasal sebelum pasal 37. Oh iya, oke, Gitu. baik. Nah, ini terkait dengan penyidikan yang sudah Pak Sabar singgung nih. Pertanyaan terakhir nih Pak Sabar. Apa yang terjadi jika pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan dengan penyidikan atau tanpa penyidikan? Oke, kalau kita lihat ya, kalau misalnya bukper ini, Mbak, bukti permulaan ini belum bisa menemukan siapa tersangkanya, Oke. gitu, ya, masih pengumpulan bukti, masih gelar perkara dan lain sebagainya, ya, sehingga di bukper ini namanya bukti permulaan, bukti awal. Oke. Tahu ya, bukti permulaan itu adalah bukti awal, tetapi sudah ada indikasi kuat ada pidana di sana, gitu. Oke. Itu dulu yang poin penting ya. Sudah ada indikasi kuat ya. Kalau masuk ke bukti permulaan ini sudah ada indikasi yang sangat kuat bahwa terjadi tindak pidana. Tetapi untuk memastikan tindak pidana tersebut, maka akan mengumpulkan berbagai macam bukti, melakukan pengujian bukti, mengumpulkan sumber-sumber informasi yang valid, mendengarkan informasi dari orang-orang terkait, orang-orang yang terlibat di dalamnya, supaya terang benderang nih. Oke. Oh benar, ini Anda tidak pidana nih, maka kita akan lanjutkan ke tahap Penyidikan. penyidikan. Oke. Oke? Di tahap penyidikan ini akan ditentukan, bukan akan ditentukan, akan ditetapkan siapa tersangka. Oke. Gitu. Sama nih kayak di kepolisian juga seperti itu, tidak tiba-tiba oh ini kan panggil dulu dong siapa pelapor, ya siapa saksi A, saksi B, panggil terlapor, gelar perkara, baru tentukan siapa tersangka. Nggak mungkin tiba-tiba ada laporan nih, misalnya si Rahmat hari ini lapor di kantor polisi, besok langsung ditangkap ini tersangka. Itu kan ada kes-kes khusus lah. Tapi kalau untuk laporan normal kan nggak seperti itu. Iya, betul. Sama nih kayak di pajak juga seperti itu. Oke. Ya, tetapi bisa nggak sih itu tidak dilakukan tidak dilanjutkan ke penyidikan, tidak dilakukan ke penuntutan? Bisa. Kalau misalnya di dalam gelar perkara tersebut tidak ditemukan ada tindak pidana. Oke. Karena bukper ini, Mbak, belum tentu juga ada pidananya. Oh, oke. Belum pasti, ya. Tapi sudah ada indikasi kuat, gitu Oke, loh. baik. Contoh nih, teman-teman, saya kasih ilustrasi yang paling gampang. Pak Sabar ada indikasi penyakit jantung. Oke. Seperti itu. Ya, untuk menentukan Pak Sabar ini penyakit jantung harus lakukan tindakan pemeriksaan lanjutan dong. Betul. Ya. Apa itu? Ya rekam jantung, terus harus datang ke dokter spesialis jantung, ya, cek segala macam, ambil hasil lab dan segala macam, sehingga bisa dipastikan Sabar Tobing penyakit jantung. Oke. Kan seperti itu. Tetapi sebelum itu hasil itu keluar, kan sudah ada indikasi dong. Kayaknya gue penyakit jantung nih, you know? Kayaknya gue cancer nih, misalnya. Kalau cancer kan biopsi dulu segala macam lah, ya kan? Ya, tapi sudah ada indikasi kuat Pak Sabar ini cancer, indikasi kuat. Sama nih, ya. Bukti permulaan ini adalah indikasi kuat ada pidana di dalam perpajakan. Tetapi untuk menentukan bahwa benar-benar tindak pidana itu masuk ke penyidikan. Oke. Penyidikan ini harus dilanjutkan melalui penuntutan segala macam tersangka. Sama nanti, oh ini ada indikasi nih Pak Sabar cancer.
Oh, hasil lab mengatakan biopsi udah jelas nih, mengatakan bahwa cancer. Setelah cancer pasti kan ambil tindakan dong. Betul. Kemoterapi. Iya. Kemoterapi ya. Betul. Kemoterapi dan lain sebagainya. Itulah tindakan-tindakan yang dilakukan. Tetapi sudah tentukan bahwa penyakitnya A. Iya. Sama nih, penyidikan sudah tentukan ini tersangkanya. Tersangka ini mau diapain nih? Mau masuk ke penuntutan atau bagaimana? Nah, gitu loh. Oke. Itu maksudnya sih itu. Mantap. Iya. Analoginya sangat mudah Dicerna ya. dicerna nih, Pak Iya, Sabar. gitu. Keren sekali ya. Oke, Pak Gampang Sabar. ya dipahami. Iya, betul. Luar biasa sekali. Kita mendapatkan ilmu baru dan juga dijelaskan dengan sangat-sangat mudah untuk Iya, dipahami ya, makasih, Pak Sabar ya. Oke, terima kasih nih Pak Sabar karena selalu memberikan ilmu dengan sangat mudah nih, khususnya Iya. untuk Maulida yang awam akan perpajakan, jadi bisa mengerti juga nih Iya, pelan-pelan. nanti mau lihat jadi profesor pajak nih. Amin. Iya. Ya kan? Oke, baik. Bentar ya. Iya, amin Mas Sabar. Terima kasih nih Pak Sabar. Pasti Sobat Jontex di luar sana pun sangat-sangat terbantu nih dengan Pak Sabar. Iya. Apalagi banyaknya audiens dari YouTube kita nih, mahasiswa nih Pak Oh Sabar. iya, yang Menunjang calon pembelajaran. konsultan. Betul. Bahkan kalaupun bukan konsultan, tapi kalian kan bisa berkarir di perusahaan. Betul. Jadi hampir seluruh perusahaan di Indonesia ini butuh namanya jasa Anda Betul. sebagai konsultan ya, sebagai orang yang profesional di bidang teks lah maksud Iya, saya, ya kan? Butuh ya, Iya. butuh sekali. Betul, karena profesi ini juga sangat berkepanjangan ya Pak Sabar. Iya, iya, sangat dibutuhkan sangat juga. dibutuhkan oleh negara kita ini. Iya, betul. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Sobat Jontex sudah menyaksikan podcast kita. Tentunya jangan lupa nih untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin memiliki permasalahan di bidang perpajakan maupun akuntansi, bisa konsultasikan saja dengan kami, tentunya hanya di website kami di www.jontex.co. Itu saja untuk materi kita hari ini, Pak Sabar. Terima kasih atas Terima waktunya kasih, dan Maulida. terima kasih Sobat Jontex yang sudah menonton. Jangan lupa untuk saksikan terus Mister Pajak Podcast, tentunya bersama saya Maulida dan juga Pak Sabar. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.